Dinasti Han, salah satu periode paling penting dalam sejarah Tiongkok kuno, adalah masa keemasan yang ditandai oleh stabilitas politik, kemajuan budaya, dan inovasi ilmiah. Berkuasa dari sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, Dinasti Han memainkan peran kunci dalam membentuk fondasi Tiongkok sebagai kekuatan dominan di Asia Timur. Pendiri Dinasti Han, Kaisar Gaozu, mengawali masa pemerintahan yang stabil setelah akhir periode negara perang, dan penerus-penerusnya, seperti Kaisar Wu dan Kaisar Han Timur, memperluas kekaisaran, mendorong kemajuan budaya, dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang canggih. Dengan pendekatan Konfusianisme sebagai landasan moral dan politiknya, Dinasti Han mencapai puncak kejayaan dalam bidang sastra, seni rupa, dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, Tiongkok mengalami perkembangan pesat dalam teknologi, termasuk penemuan kertas, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan birokrasi yang efisien memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas politik dan kemakmuran masyarakat Tiongkok pada masa itu. Asal-usul dan pendirian Dinasti Han. Dinasti Han, yang memerintah Tiongkok dari sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, didirikan setelah akhir periode negara perang yang mengguncang Tiongkok kuno. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang pemimpin militer dan politik yang muncul dari latar belakang yang sederhana. Liu Bang, yang awalnya adalah seorang pejabat lokal di daerah Hanzhong, berhasil memanfaatkan ketidakstabilan politik dan konflik di antara penguasa regional untuk merebut kekuasaan dan menyatukan Tiongkok di bawah kepemimpinannya. Setelah memenangkan Perang Chuhan melawan saingannya, Xiang Yu, Liu Bang dinobatkan sebagai Kaisar Gaozu, pendiri Dinasti Han pertama. Kaisar Gaozu memindahkan ibu kota ke Chang'an, sekarang menjadi Xi'an, dan memulai serangkaian reformasi politik dan ekonomi untuk memperkuat kekuasaannya. Dia juga menetapkan fondasi untuk sistem pemerintahan sentral yang kuat dan birokrasi yang terorganisir dengan baik, yang menjadi ciri khas Dinasti Han. Dinasti Han pertama, yang dikenal sebagai Han Barat, berlangsung hingga sekitar 9 Masehi, ketika perpecahan internal dan pemberontakan petani menyebabkan keruntuhan kekaisaran. Namun, pada tahun 25 Masehi, Liu Xiu, seorang keturunan Liu Bang, berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan Dinasti Han Timur, yang dikenal sebagai Han Timur. Dinasti Han Timur mengalami masa kejayaan yang signifikan, termasuk periode pemerintahan Kaisar Wu atau Kaisar Wudi, yang dikenal karena kebijakan ekspansi wilayah yang ambisius. Kisah pendirian Dinasti Han, dari awal yang sederhana hingga menjadi kekaisaran yang kuat dan makmur, merupakan salah satu bagian paling menarik dalam sejarah Tiongkok. Ini adalah titik balik penting dalam perjalanan Tiongkok menuju penyatuan dan stabilitas politik, yang memungkinkan perkembangan budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang pesat selama periode Dinasti Han yang terkenal. Masa kejayaan Dinasti Han di bawah pemerintahan Kaisar Wu. Kaisar Wu, yang bergelar Wudi, adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Dinasti Han, memerintah dari tahun 141 sebelum Masehi hingga 87 sebelum Masehi. Masa pemerintahannya ditandai dengan ekspansi wilayah yang besar-besaran dan transformasi signifikan dalam struktur pemerintahan dan ekonomi Tiongkok. Kaisar Wu dikenal karena ambisinya dalam memperluas wilayah Kekaisaran Han, yang menyebabkan penaklukan sebagian besar wilayah barat laut Tiongkok dan wilayah-wilayah di sepanjang jalur sutra. Salah satu pencapaian terbesar Kaisar Wu adalah penaklukan wilayah Xiongnu di Asia Tengah. Melalui serangkaian kampanye militer yang sukses, ia berhasil memperluas kekuasaan Han ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Xiongnu, mengamankan perbatasan barat Tiongkok dan membuka jalur sutra untuk perdagangan dan pertukaran budaya. Di dalam negeri, Kaisar Wu melakukan reformasi penting dalam struktur pemerintahan dan ekonomi. Ia memperkuat birokrasi kekaisaran dengan memperluas sistem ujian kepegawaian, yang memungkinkan pemerintah untuk merekrut pejabat-pejabat yang berkompeten dan berintegritas.
Selain itu, ia juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang inovatif, termasuk monopoli pemerintah atas produksi dan distribusi garam dan besi, yang membantu meningkatkan pendapatan negara. Kaisar Wu juga memperluas sistem pendidikan Tiongkok dengan mendirikan sekolah-sekolah resmi di seluruh kekaisaran. Hal ini meningkatkan akses pendidikan bagi rakyat jelata dan meningkatkan jumlah orang yang mampu memperoleh pendidikan formal. Langkah-langkah ini memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan literatur selama masa dinasti Han. Masa kejayaan di bawah pemerintahan Kaisar Wu tidak hanya menyaksikan ekspansi wilayah dan pembangunan internal, tetapi juga melihat perkembangan pesat dalam bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Kaisar Wu meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah Tiongkok, yang terus memengaruhi perkembangan dan identitas negara tersebut hingga hari ini. Sistem pemerintahan dan administrasi dinasti Han. Salah satu ciri paling mencolok dari dinasti Han adalah sistem pemerintahan yang kuat dan terorganisir dengan baik. Di bawah pemerintahan Kaisar Wu, sistem birokrasi yang efisien dan sentralisasi kekuasaan membantu memperkuat kontrol pemerintah atas seluruh wilayah kekaisaran. Sistem ini didasarkan pada konsep Konfusianisme, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap otoritas dan hierarki yang jelas. Salah satu elemen kunci dari sistem pemerintahan Han adalah sistem ujian kepegawaian, yang diperluas oleh Kaisar Wu untuk memastikan bahwa birokrasi kekaisaran diisi oleh pejabat-pejabat yang berkualifikasi dan berkompeten. Melalui serangkaian ujian yang ketat, individu dari latar belakang yang beragam memiliki kesempatan untuk memasuki birokrasi dan naik pangkat berdasarkan prestasi mereka, bukan keturunan atau kedudukan sosial. Dalam administrasi wilayah, dinasti Han membagi kekaisaran menjadi prefektur-prefektur yang diperintah oleh pejabat tinggi yang disebut prefek. Di bawah prefek adalah tingkat administrasi lokal yang terdiri dari kabupaten-kabupaten yang diperintah oleh magistrat. Sistem administrasi ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau dan mengendalikan wilayah-wilayah kekaisaran dengan efisien. Selain itu, dinasti Han juga memperkenalkan sistem perpajakan yang canggih untuk mendukung kebutuhan keuangan negara. Pemerintah mengumpulkan pajak dari berbagai sumber, termasuk pajak tanah, pajak perdagangan, dan pajak atas barang-barang konsumsi seperti alkohol dan garam. Pendapatan pajak ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik, termasuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek irigasi. Melalui sistem pemerintahan yang kuat dan terorganisir, dinasti Han berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kemajuan budaya selama masa pemerintahannya. Warisan administratif Han tetap menjadi model bagi pemerintahan Tiongkok di masa mendatang dan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas nasional Tiongkok yang kuat. Pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan selama masa dinasti Han. Dinasti Han merupakan periode penting dalam perkembangan budaya Tiongkok, dengan penekanan yang kuat pada tradisi Konfusianisme. Di bawah pemerintahan Kaisar Wu, filsafat Konfusianisme menjadi pandangan resmi pemerintah, dan pendidikan diberikan berdasarkan prinsip-prinsip Konfusianisme. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, moralitas, dan struktur sosial, serta membentuk dasar bagi budaya Tiongkok yang masih berlaku hingga hari ini. Selain itu, dinasti Han juga menyaksikan perkembangan pesat dalam bidang sastra dan seni rupa. Sastra klasik Tiongkok mencapai puncaknya pada masa Han, dengan karya-karya penting seperti Shiji, Records of the Grand Historian, karya Sima Qian dan Xi Jing, Classic of Poetry, yang disusun ulang. Seni rupa juga berkembang pesat, dengan pengembangan gaya-gaya seperti seni rupa Han Barat dan Han Timur yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, alam, dan mitologi Tiongkok. Dinasti Han juga dikenal karena pencapaian signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pencapaian terbesar adalah penemuan kertas oleh Cai Lun pada abad pertama Masehi, yang mengubah cara orang menyimpan dan menyebarkan informasi secara radikal. Selain itu, Han juga melihat kemajuan dalam bidang pertanian, teknik pertambangan, pembuatan senjata, dan pembuatan kaca,
yang semuanya memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan masyarakat Tiongkok pada masa itu. Keberhasilan budaya dan ilmu pengetahuan selama masa dinasti Han tidak hanya memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi budaya dan peradaban di luar Tiongkok. Penemuan kertas, misalnya, menjadi fondasi bagi kemajuan intelektual di seluruh dunia, sementara karya sastra klasik Tiongkok terus dihargai sebagai warisan budaya dunia yang penting. Dengan penekanan yang kuat pada budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dinasti Han menegaskan posisinya sebagai salah satu periode paling makmur dan inovatif dalam sejarah Tiongkok. Warisan budaya dan ilmiah yang ditinggalkan oleh dinasti Han terus memengaruhi perkembangan dan identitas masyarakat Tiongkok hingga hari ini, menjadikannya sebagai titik balik penting dalam sejarah budaya dan intelektual Tiongkok. Masa keruntuhan dan warisan dinasti Han. Masa keruntuhan dinasti Han dimulai pada abad kedua Masehi, ketika tekanan eksternal dan internal mulai mengancam stabilitas kekaisaran. Salah satu faktor utama dalam keruntuhan dinasti Han adalah tekanan dari bangsa Xiongnu di utara. Konflik yang berkepanjangan dengan Xiongnu menyebabkan peningkatan pengeluaran militer yang merugikan keuangan negara dan membebani populasi dengan pajak yang tinggi. Selain itu, konflik internal dan persaingan kekuasaan di antara klan aristokrat menyebabkan kekacauan politik di istana kekaisaran. Pemerintahan yang lemah dan korup membuat pemerintah kesulitan mengatasi pemberontakan petani yang sering terjadi. Pemberontakan besar-besaran seperti pemberontakan hijau dan pemberontakan kuning menghancurkan wilayah kekaisaran dan melemahkan kekuatan sentral. Akibatnya, pada tahun 220 Masehi, dinasti Han secara resmi runtuh dan digantikan oleh periode 3 kerajaan. Meskipun berakhirnya dinasti Han menandai akhir dari pemerintahan sentral yang terorganisir di Tiongkok, warisan budaya dan politik yang ditinggalkan oleh dinasti Han tetap berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Warisan dinasti Han termasuk sistem pemerintahan sentral yang kuat, sistem birokrasi yang terorganisir dengan baik, dan fondasi budaya yang kokoh. Pada masa dinasti Han, konsep-konsep seperti Konfusianisme, penggunaan kertas, dan teknik pertanian maju menjadi bagian integral dari masyarakat Tiongkok, dan warisan ini terus memengaruhi perkembangan Tiongkok selanjutnya. Meskipun dinasti Han mengalami keruntuhan, warisan budaya dan politiknya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Tiongkok. Kekuatan dan prestise dinasti Han tidak hanya mencerminkan masa kejayaan Tiongkok di masa lampau, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Tiongkok modern dalam memahami identitas budaya dan sejarah mereka.